keris Luk 9 kuno dari salah satu kerajaan besar di Brangwetan ya, atau di Jawa sebelah timur. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu keris ya dari daerah Jawa bagian ujung timur ya. Jadi ini diperkirakan tangguh Blambangan. Jadi salah satu tangguh yang cukup istimewa juga ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan share. Siapa tahu informasi ini bisa berguna buat teman-teman yang lain. Nah, untuk Blambangan sendiri itu adalah salah satu kerajaan yang cukup tua ya di Jawa bagian timur ya. Jadi ini berdiri hampir bersamaan dengan kerajaan Majapahit. Paling sedikit sekitar 2 tahun ya. Kalau Majapahit di 1293 Masehi, konon kalau Blambangan itu di tahun 1295 Masehi ya. Jadi waktu itu jadi hadiah dari Raden Wijaya kepada Arya Wiraraja yang sudah membantu Raden Wijaya untuk mendirikan Majapahit ya. Nah, sebenarnya ini cukup panjang juga ya, jadi cerita tentang kerajaan Blambangan ini ya, dan memang ada beberapa versi ya. Dan ketika di menjelang runtuhnya Majapahit, ada memang perang Paragreg itu ya, sebenarnya Majapahit yang sebelah istilahnya barat, yang di Trowulan itu pusatnya, dan satunya di Blambangan sana ya. Terus setelah Majapahit runtuh itu, jadi Blambangan istilahnya berdiri sendiri ya, dan itu nanti akan jadi kerajaan itu yang terakhir ya yang ada di Jawa ya. Jadi setelah Majapahit runtuh itu jadi mulai Demak itu mencoba menaklukkan, tapi gagal ya. Di era Demak itu waktu itu pusat pemerintahannya di Panarukan, kalau awalnya di Lumajang ya. Nah, di era Mataram itu sebenarnya juga berusaha menaklukkan ya, tapi sebenarnya itu belum pernah takluk oleh kerajaan Mataram Islam ya, walaupun secara sepihak diklaim jadi kerajaan-kerajaan di wilayah Jawa itu ada di bawah Mataram. Nah, sekitar tahun 1770-an kalau nggak salah itu ya, jadi itu diserahkan ke VOC. Padahal itu belum pernah takluk sebenarnya, jadi belum pernah ditaklukkan Mataram. Yang menaklukkan itu justru Bali ya, kalau nggak salah Buleleng itu ya. Sedang Blambangan sendiri saat itu yang rajanya adalah Tawang Alun, Prabu Tawang Alun ya. Jadi memang keris-keris tangguh Blambangan ini sebenarnya eranya cukup panjang juga ya. Jadi mulai zaman Majapahit sampai era Mataram gitu loh, sampai terakhir VOC yang istilahnya yang mengalahkan lah, jadi yang benar-benar runtuh itu melawan VOC. Ketika di bawah Bali itu sebenarnya masih ada, di Blambangan masih ada, dan runtuhnya itu setelah VOC itu ya. Dan keris Blambangan yang akan saya bahas ini adalah salah satu milik salah seorang kolektor besar dari Surabaya ya, yang kebetulan kapan hari saya main dan diizinkan untuk melihat dan bikin video ini. Nah, untuk lebih singkatnya ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail warongko dari keris yang akan kita bahas ya. Ini kalau kita perhatikan, untuk warongkonya ini dari kayu timoho ya, gaya Jawa Timuran. Dedernya atau handle-nya itu adalah kodok ngorek ya, dan tadi ada motif kenditnya ya. Jadi ini memang sebenarnya sudah cocok ya, dari keris Jawa Timur, warongkonya Jawa Timur. Nah, ini adalah detail bilahnya ya. Nah, ini Luk 9. Nah, ini bagian sor-sorannya ya. Jadi salah satu yang istimewa adalah pamornya ya. Seperti tadi ada Rojo Gundolonya ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan lagi. Jadi kira-kira itu bentuk apa yang di bagian sor-soran ya. Sebenarnya bolak-balik, dua-duanya itu Rojo Gundolo ya. Nah, kalau untuk dapurnya sendiri ini saya lebih ke carang soko ya. Kemarin ada yang tanya ya, yang bingung, jadi carang soko sama sempono Luk 9 itu bedanya di mana sih? Sebenarnya yang paling mencolok kelihatan itu di bagian greneng ya. Jadi kalau yang
Carang Soko pakai geneng itu biasanya, tapi yang lebih detail sebenarnya pakai serawean ya, lihat serawean sebenarnya walaupun nggak terlalu terlihat. Kalau untuk yang Sempono itu lebih simple ya, cuma pakai ripandan aja ya, atau bahkan nggak pakai ripandan. Nah jadi ada gambarnya ini yang, tapi ini yang menurut buku dapur yang baru ya, yang dibuat di era Surakarta lah, dari Surakarta lah, jadi seperti itu ya. Nah jadi ini detail bilahnya. Untuk pawakan sendiri biasanya keris-keris daerah Belambangan itu terlihat cukup lebar ya, lebih lebar ya, itu lebih lebar, ruknya pun agak kembo, jadi mirip kayak keris Jawa Barat, cuman nggak terlalu kembo juga ya, tapi juga nggak serengkol yang keris-keris Mojopahit. Nah ini bagian cor-corannya ya. Nah itu di bagian atas pada Rojo Gundolo ya, jadi orang seperti menggendong sesuatu ibu jamu, dan ini juga ya, jadi teman-teman bisa melihat kira-kira ini gambar apa Rojo Gundolonya. Nah mungkin itu saja dulu dari saya ya untuk pembahasan keris ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.